Oke, mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ini. Tuh, Eh, masih Pak. Kayaknya habis sarapan jadi semangat ya. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan kasiron bihudurikum ya, fi hadal subahi fi hadal fasal. Ya, Awalan haya naftati hadal majlis biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. pagi hari ini kita akan mereview ya, wawasan kita terkait Islam dan kelestarian alam. Ya, ini momentumnya tepat ya, karena sedang rame-ramenya Pak deforestation ya, penggundulan hutan. Ya, silakan suarakan kebenaran dan kebaikan di media sosial ya. Ya, biar mereka yang para pelaku deforestasi ya, pengundulan hutan ya diadili ya. Eh, karena ini sangat ironis ya. Negara-negara lain bahkan sedang membuat hutan buatan. Kita yang punya hutan malah digunduli. Ya, ini sangat Aku Bali. memprihatinkan ya. Duh, gimana nih? Dan bahkan hutan Indonesia yang dikatakan sebagai paru-paru dunia, ya sekarang tinggal 18% katanya. Wah, ini mengenaskan. Oke, ini ada presentasi mahasiswa ya. Halo, halo. Halo Iya, Pak. Pak. Hai. Oh, ya. Oke, untuk presensi, maaf saya baru set untuk yang S1 Hukum. Saya kira kelas single, ternyata gabungan ya. Dan materi saya juga sudah saya ini ya, saya posting di Edu. Silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya, kemudian Duh. lanjut diskusi 3 sampai 6 pertanyaan. Ya, untuk S1 apa teknik industri 3 pertanyaan, ya untuk hukum 3 pertanyaan. Silakan. Tapi masih masih kok mantap. Assalam. Maaf, Pak, sebelumnya tapi ini Apa? teman saya yang satunya lagi itu kok bingung buat bagi layarnya itu gimana gitu. Ini langsung saja. Gimana? Belum bisa atau kirim filenya ke saya? Ya, tunggu Pak sebentar. Ya, ya, oke. Ini ya, ya Allah. Boleh minta nomornya enggak, Pak? Nomor HP ya? Enggak. Ya, 08 087. Saya jadi dong. 087. Tunggu, Pak, Saya sebentar, sebentar. saya tulis di kolom chat ya. Oh, iya, Pak. Sudah masuk belum ya? Oke. Oh, sebentar.
Lah timur jadi. Kok nggak jadi apa? Oh. Kue. Dalam nih. Ya Pak, sudah saya kirim Pak itu filenya. Sudah nampak ya? Silakan dimulai. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya di sini berterima kasih kepada Bapak yang telah mengampu mata perkuliahan agama pada hari ini dan juga kepada para teman-teman dari prodi hukum dan juga teknik industri yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan Islam dan teknologi serta tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan. Oke, pada kelompok 9 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Doni Nur Hidayat dari prodi Teknik Industri. Yang kedua nama saya Zidan Hasan Al-Fadil dari S1 Teknik Industri. Dan yang ketiga ada siapa lagi? Oke, yang ketiga saya sendiri Muhammad Afrian Rilantar, tapi mohon maaf bahwa saat ini saya sedang lagi ada kegiatan buat persiapan besok tanggal 1, lagi ada mau buat mendaftar persiapan berkas-berkas hari ini belum selesai. Oke, dilanjutkan. Oke, slide selanjutnya itu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi modern telah mengubah lanskap peradaban secara fundamental. Dalam konteks ini Islam, terdapat panggilan historis dan teologis untuk pemanfaatan akal atau ulul albab dan ilmu atau ilmi dengan kemaslahatan al-maslahah. Namun pesatnya inovasi tanpa kendali etika menimbulkan tantangan makalah. Mas Idan. Kita ini latar belakangnya kok karena coba ini kan latar belakangnya itu sebelum maksud
Oke, selanjutnya. Pak, itu ya. Oke, di slide selanjutnya itu adalah permasalahan ya atau materi-materi yang akan dipelajari dalam presentasi hari ini. Yang pertama yaitu adalah bagaimana pandangan Islam tentang menjaga kelestarian alam. Yang kedua, bagaimana cara ilmuwan dan dalam bertanggung jawab dalam mengatasi isu lingkungan. Yang ketiga, bagaimana strategi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan dalam Islam. Oke, untuk tujuannya saya bacakan aja. Tujuan pertama itu mendeskripsikan landasan teologis untuk menganalisis bagaimana ajaran Islam memberikan landasan filosofis dan etika bagi pemanfaatan teknologi, merumuskan tanggung jawab ilmuwan untuk menegaskan tanggung jawab moral ilmuwan dan memastikan inovasi teknologi selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. Terus, mengembangkan strategi aplikasi untuk mengkaji strategi penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan dalam Islam yang berlanjut. Bagaimana pandangan Islam tentang menjaga kelestarian alam? Pandangan Islam didasarkan pada 3 pilar utama. Yang pertama, konsep tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep khalifah atau mandat sebagai pemimpin bumi atau yang sekarang disebut sebagai pemerintah. Yang ketiga, konsep amanah atau tanggung jawab. Bagaimana cara ilmuwan dalam bertanggung jawab dalam mengatasi isu lingkungan? Oke, di sini itu ilmuwan bertanggung jawab secara utama dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu adalah penelitian, yang kedua itu adalah komunikasi, yang ketiga adalah etika atau aksi. Bagaimana strategi untuk penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan dalam Islam? Nah, di sini strategi penerapan teknologi ramah lingkungan atau green teknologi ya, berdasarkan prinsip keberlanjutan Islam dapat disingkat menjadi 3 fokus utama yang berlandaskan konsep tauhid kesatuan dan khalifah atau pengelola amanah. Yang pertama itu kita bisa dengan inovasi teknologi. Jadi kita bisa inovasi teknologi yang terbaru tapi masih dengan ajaran kaidah-kaidah yang diajarkan. Terus selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Terus selanjutnya lagi ada edukasi dan kesadaran. Selanjutnya kesimpulan. Intinya dalam Islam itu menjaga kelestarian alam bukanlah sekedar pilihan etis atau hukum, tetapi melainkan sebuah kewajiban agama atau ibadah yang fundamental merusak alam dan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap tauhid, pengkhianatan terhadap amanah, dan pelanggaran terhadap mandat khalifah. Oke, jadi tadi presentasi dari kita kelompok 9. Di sini saya buka tiga penanya terlebih dahulu, silakan. Izin bertanya. Oke, Mas Bima, silakan. Baik, izin bertanya, Mas. Saya bertanya mengapa ilmuwan memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan? Pertanyaannya yaitu apa sih tanggung jawab seorang ilmuwan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta bagaimana etika ilmu dapat mencegah dampak negatif dari inovasi teknologi terhadap alam? Gitu aja, Mas. Oke, langsung saya jawab aja ya, Mas Bima. Oke. Biar nanti tinggal 2. Jadi intinya itu kenapa ilmuwan memiliki tanggung jawab moral, gitu ya, Mas? Intinya. Iya, Mas. Terus Apa lagi? bagaimana etika ilmiah dapat mencegah dampak negatif dari inovasi teknologi terhadap alam? Kenapa? Kenapa? Bagaimana
etika ilmiah dapat mencegah dampak negatif dari inovasi teknologi terhadap alam gitu, Mas. Efek negatif ya. Dampak-dampak negatifnya. Oke. Bentar. Jadi ilmuwan itu memiliki tanggung jawab moral karena penelitian yang dan penemuan mereka itu dapat berdampak mas yang sangat, sangat signifikan pada masyarakat dan lingkungan. Nah, mereka sendiri itu punya kewajiban untuk memastikan bahwa penelitian mereka itu tidak membahayakan makhluk hidup, contohnya makhluk hidup manusia, hewan atau lingkungan, dan bahwa hasilnya itu digunakan untuk kebaikan yang bersama. Nah, terus etika etika ilmuwan itu dalam mencegah dampak negatif itu yang pertama itu harus transparansi. Jadi ilmuwan harus transparan tentang metodenya itu apa yang digunakan, terus datanya harus jelas dan hasil penelitian itu mereka harus bisa ditunjukkan kepada halayak umum. Terus yang kedua itu ada seorang ilmuwan yang dikatakan seorang ilmuwan itu harus memiliki integritas. Jadi ilmuwan itu harus menjaga integritasnya sendiri. Penelitian mereka itu harus eh, tidak melakukan nggak nipu gitu ya, terus tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi data. Terus selanjutnya ilmuwan itu harus jujur dalam melaporkan hasil penelitian mereka, baik atau positif, baik atau negatif pun itu harus dilaporkan. Terus yang terakhir itu ada kepedulian. Jadi ilmuwan itu harus peduli dengan dampak penelitian mereka pada masyarakat dan lingkungan, Mas. Nah, terus dengan menerapkan etika ilmiah yang tadi saya omongkan, itu ilmuwan dapat mencegah dampak negatif dari penelitian mereka dan memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama, Mas. Jadi etika ilmiah itu dapat mencegah dampak negatifnya seperti yang tadi saya bicarakan, ada kurang lebih 5 seperti itu. Gimana Mas Bima, sudah terjawabkan? Eh, Cukup jelas, Mas. Terima kasih, Mas Andra. Oke, selanjutnya masih ada 2 untuk sesi pertama. Silakan dari Tiff atau anak yang lainnya, dari 40 peserta boleh bertanya. Masih ada 2 sesi lagi, satu sesi ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Ayo silakan. Apakah sudah jelas yang saya presentasikan dengan kelompok saya tadi atau kurang jelas? Saya Mas, izin bertanya. Oke, gimana Mas Kuryadi? Gini Mas, keterkaitan dengan materi tadi kan Iya betul. kita sudah melihat beberapa faktor banjir yang ada di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ya betul. Bagaimana sih pandangan terhadap agama yang sudah kita lihat dari ketua apa itu ya, yang mengatakan bahwa kalau tidak ada tambang sama sekali itu artinya orang goblok gitu loh. Dalam artian kan kita sebagai paru-paru dunia yang telah di apa namanya dinyatakan oleh negara-negara tetangga lah. Karena kan di Indonesia banyak alamnya tetapi dirusak karena ketidakpertanggungjawaban yang seharusnya kita jaga gitu loh. Apa sih tanggapan dari sisi agama gitu? Sedangkan yang kita dapat dari sisi agama, dari
bidang pemerintah itu menurut saya kurang pas lah ya tanggapannya. Jadi apa sih tanggapan dari bencana tersebut keterkaitan dengan materi tadi gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke. Jadi intinya itu pertanyaannya itu pandangan agama Islam terkait banjir di Sumatera dan Aceh terkait kerusakan alam. Intinya gitu ya, Mas. Betul Mas, betul. Nah, di sini itu di dalam pandangan Islam sendiri yang tadi saya mungkin udah presentasikan tentang terkait apa kelestarian alam. Di sini banjir di Sumatera itu dan Aceh terkait kerusakan alam itu dianggap sebagai salah satu bentuk. Yang pertama pasti ujian dari Allah untuk mengingatkan manusia tentang kekuasaan Tuhan sendiri. Betul nggak Mas Kur? Nah, di sini tapi mengingatkannya itu karena kita juga sendiri seorang manusia yang terlalu rakus untuk apa namanya? Untuk tidak rakus lagi. Contohnya ya yang mengizinkan tambang-tambang ilegal itu dilaksanakan di 3 provinsi tersebut seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah ujian dari Allah dan teguran yang sangat keras. Nah, terus itu Al-Quran juga menyebutkan bahwa banjir adalah salah satu azab ya bagi orang-orang yang tidak beriman dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nanti mungkin Mas Kredi bisa baca sendiri di situ. Jadi intinya itu juga apa ya kayak salah satu banjir itu bentuk azab bagi orang-orang yang tidak beriman dan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, terus penyebab banjir ini dalam pandangan Islam sendiri itu yang pertama pasti ada perusakan alam yang Mas Kredi tahu tahu sendiri, ada pembebatan hutan, terus ada tambang-tambang tanah atau mafia-mafia tanah di sana juga, terus juga eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali. Nah, terus yang kedua ada kemaksiatan, mungkin di sana ada yang berbuat maksiat dan dosa manusia dapat menyebabkan Allah itu murka atau menurunkan azab berupa bencana alam yang sangat dahsyat. Terus yang ketiga sendiri mungkin ada kegagalan manusia mengelola alam. Jadi manusia sebagai khalifah itu di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam sebenarnya. Terus kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab ini dapat menyebabkan bencana alam yang kita ketahui saat ini. Terus mungkin saya tambahkan lagi untuk solusi dari materi ini, solusi Islam untuk mengatasi banjir itu sebagai khalifah yang baik, itu kita harus pengelolaan lingkungan yang baik. Manusia harus mengelola lingkungan dengan baik dan menjaga keseimbangan alam. Terus yang kedua ada penghentian perusakan alam. Yang ketiga ada pendidikan lingkungan. Nah, pendidikan lingkungan ini harus ditingkatkan. Pendidikan lingkungan ini jadi kita mulai tanam-tanam lagi, bukan tanam-tanam ubi ya, jadi tanam-tanam pohon-pohon yang berakar dalam seperti itu supaya nyikat tanah lagi biar nggak longsor. Apalagi sekarang apa bumi Mas, seorang manusia aja kalau misalkan tidak dipupuk dengan bumbu-bumbu Islam juga bisa longsor Mas. Jadi seperti itu Masku. Kayak sudah aman ya. Siap Mas, siap, siap. Izin Terima kasih. bertanya. Oke, Mas Kuryadi siap lanjut ke Braineta atau Brianeta. Ya, izin bertanya, bicara mengenai soal kerusakan alam, gimana nih tanggapan dari Mas Andra soal tambang? Tambang itu kan sama aja ngerusak alam nih Mas. Kita kan melakukan pengeboran, juga nanti ada nih untuk sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui, misal kayak aspal, minyak bumi, bensin. Nah, itu kan semuanya itu kan dilakukannya itu sama-sama merusak alam, tapi kan itu emang kebutuhan manusia. Tapi kan di sisi lain, karena terus-menerus dikeruk, itu kan akan menimbulkan suatu bencana. Nah, itu kira-kira gimana caranya? Karena nantinya kalau misal tanah yang udah ditambang itu kan udah nggak subur. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi intinya pertanyaan Mbak Neta itu tadi intinya itu kan
tanggapan dari saya sendiri yang mau kelompok 9 itu, apabila yang sekarang terjadi itu banyak apa namanya yang penambangan ilegal gitu. Jadi intinya sebenarnya itu walaupun kita sumber daya alam ada yang bisa di apa namanya di apa tadi namanya Mbak Neta? Diperbarui. Nah, diperbarui dan yang enggak. Kalau misalnya yang enggak pun itu sebenarnya kita itu ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin dan izin itu mungkin sama pemerintah itu sudah diperhitungkan secara matang. Nah, kesalahannya itu ada di seseorang yang mungkin kepala-kepala yang rakus di situ itu melanggar batas-batas penambangan. Jadi intinya di situ Mbak. Jadi itu batas penambangan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang UU nomor 3 tahun 2020 kalau nggak salah. Yang kemarin saya baru lihat di TikTok dan di berita-berita karena lagi banyak maraknya isu. Itu di UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 2009 itu pertambangan mineral dan batu bara. Jadi dalamnya itu wilayah usaha pertambangan atau WUP itu memiliki apa namanya izin usaha pertambangan atau EUP. Nah, selanjutnya yang tadi saya bicarakan itu batas wilayahnya itu diatur dalam IUP itu luas wilayah penambangan maksimal 25 hektar untuk pertambangan rakyat. Nah, kedalam maksimal itu 25 meter untuk pertambangan rakyat juga. Nah, lokasi penambangan harus berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP. Nah, di sini harusnya itu penambangan sudah diplotkan, jadi tidak dilakukan secara ilegal. Jadi kan sekarang banyak tuh yang apa namanya ilegal. Nah, disitulah yang salah. Sebenarnya penambangan itu bisa bisa di apa ya batasi, tapi karena saya tidak menyalahkan Mbah Bahlil Rahadiarja gitu ya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Terus juga apa namanya sekarang yang terjadi seperti itu. Jadi kayak gitu Mbak Neta. Dan yang Eh, harus kita ke depannya itu sebagai mahasiswa yang baik, apabila kita mengetahui ada penambangan-penambangan ilegal, mungkin kita bisa laporkan ke pihak terkait, tetapi jangan langsung ke polisinya. Kita bisa mencari badan bantuan hukum atau badan pelaporan hukum lembaga umum seperti itu. ini kan Mas Andra kan bilang hukum. Di sini kita Hmm. bicara soal alam nih, Mas. Maksudnya gini, walaupun dari tambang tersebut sudah dibatasi, pasti kan itu tuh kan akan habis, Mas. Ada masanya mereka akan habis di tambang tersebut. Dan pasti akan ada namanya pindah ya, nggak mungkin di lokasi itu. Jadi kan tetap aja itu tuh kan mengganggu ekosistem alam. Sedangkan kita untuk mengembangkan teknologi teknologi itu kan harus melakukan keseimbangan kan sama alam itu kan harus seimbang. Tapi karena walaupun kita gini, kita boleh menambang tapi ambil secukupnya. Tapi kan dibalik dari kata secukupnya, kita ambilnya tuh setiap tahun itu berapa? Itu kan bisa diakumulasikan berarti kan eh, apa namanya semakin ditambang itu kan habis nanti lama-lama gitu loh Mas Andra maksud aku. Jadi kayak kalau misal gimana ya jelasinnya? Ya berarti intinya tambang itu kan sama aja merusak alam, nggak seimbang sama yang sudah dibicarakan di awal. Itu mah masuknya ke teknik, bukan agama. Ya enggak, ya kan semua teknologi itu kan harus menyelaraskan apa namanya keseimbangan alam juga, Mas. Nah, sekarang kayak gini menetapkan kita juga sekarang real time-nya aja. Jadi semua sumber daya alam di Indonesia itu kita itu kan terbesar itu ada dari sumber daya tambang dari batu bara, emas, nikel seperti itu. Nah, ya pasti ada kalau yang tidak bisa diperbarukan seperti emas dan nikel itu pasti akan habis pada waktunya. Tetapi itu bisa dicegah atau bisa lama apa sampai kita ke depan itu sampai menemukan pengganti untuk dia kita juga sudah menyiapkan. Jadi sebelum habis pasti
ilmuwan-ilmuwan itu sudah menggantikan dengan yang terbarukan. Nah, misalkan kayak sekarang ini tadinya itu yang kebanyakan itu sudah mengganti dari baterai, sekarang itu ke panel surya seperti itu. Misalnya, kan berarti itu sudah mulai mengurangi. Jadi seperti itu Mbak Neta. Nah, kedepannya itu pasti nanti ilmuwan-ilmuwan yang sangat-sangat jenius itu pasti akan menemukan yang akan habis itu apa aja, pasti digali-gali seperti itu. Nah, sekarang kita lihat aja ke PT Freeport Indonesia itu sudah beroperasi kurang lebih kalau tidak salah itu udah 50 tahun. Kurang lebih ya, sejak penandatangan kontrak karya atau KK pertama dengan pemerintah Indonesia kalau nggak salah itu tahun 1968 atau 1965, saya lupa. Nah, perusahaan itu mulai beroperasi secara efektif pada tahun 1972. Nah, itu kan perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Nah, di situ kita juga nggak tahu bakalan habisnya kapan, kan nggak tahu juga. Nah, sekarang itu yang terbaru, sekarang emas bisa digantikan dengan yang naik turun. Mungkin teman-teman juga tahu ada apa namanya Bitcoin dan lain-lainnya, itu yang digaungkan itu sekarang pengganti emas. Jadi seperti itu Mbak. Sekarang media apa namanya ya, elektronik pun kita sudah bisa untuk menahan supaya sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan itu tidak habis. Seperti itu. Gimana Mbak Neta? Ya sudah, mungkin cukup. Mungkin masih ada yang mengganjal. Udah aja. Nanti jawabannya udah ada di sendiri. Nah, betul. Ya apa sih ini orang? Oke, ini udah ada berapa penanya tadi? 3 penanya dari anak-anak hukum semua. Kebetulan dia ada Mas Bima, ada Mbak Neta, dan ada Mas Kuryadi. Nah, di sini waktunya sampai jam berapa ini Pak Adi? 10.50 maksimal. Wih, 10.50 masih ada 1 jam lagi. Nah, di sini saya akan membuka sesi yang kedua. Boleh Pak Hamid? Silahkan. Oke, izinkan saya untuk membuka sesi kedua sekarang. Mungkin dari anak-anak teknik dari tadi yang belum aktif, boleh aktif, lebih aktif lagi di sini. Tidak apa-apa. Jangan malu bertanya karena kita semua di sini masih belajar. Betul ya, Pak? Oke, nanti kalau misalkan saya kurang pas juga masih ada Pak Hamid. Seperti itu. Silakan untuk anak-anak teknik, monggo untuk bertanya. Bisa mungkin angkat tangan atau angkat kaki. Jangan angkat kaki ya, Pak. Monggo anak-anak. Neve mungkin ada siapa di sini ya? Ada Fadil, ada Mas Hajat, ada Fatimah, ada Intan, ada Lutfi, Lutfi Hukum, ada Khalid, ada Rizal. Rizal, ya ada yang lain-lainnya, ada Ngainul, Nailis, Rina, Rafilin, Rafli, ayo silakan bertanya. Iya, penting ya tahu dari perspektif teknik industri ya seperti apa. Izin bertanya, Mas. Betul, oke siap. Gimana Mas Idan mau bertanya dengan kelompoknya sendiri? Fahri dari Teknik Industri mau tanya. Bukan yang presentasi. Idan itu orang aneh. Anak kecil. Jadi pertanyaannya gimana Mas? Saya izin bertanya. Oke Mas Raflin, silakan. Ini kan menjelaskan teknologi terbarukan. Mas, kok kayak kurang jelas suaranya ya, mohon maaf. Pertanyaannya, simpel saja, apakah dihaluskan ada yang menjelaskan tentang teknologi terbarukan? Masalah balik kau. Mas diketik aja Mas, mohon maaf karena suaranya Mas
Raflin Aprianto itu agak ada belakang-belakangnya. Dekat-dekat aja Mas. Saya ketik ini. Ya, Sudah itu Mas. nah, apakah dari dahulu sudah ada teknologi terbarukan yang disediakan di Al-Quran? Dan kalau ada, siapa ilmuwan Islam yang pertama kali mengembangkan teknologi terbarukan? Jadi intinya itu siapa ilmuwan Islam yang pertama kali menemukan terbarukan? Aduh, nggak juga nih. Oke, cek. Oke, pertanyaannya, apakah dari dahulu sudah ada teknologi terbarukan yang dijelaskan di Al-Quran? Dan kalau ada, siapa ilmuwan Islam yang pertama kali mengembangkan teknologi terbarukan? Nah, di sini saya menemukan sedikit karena ini apa namanya dari dahulu dan saya hidup di saat ini. Sekarang saya belajar itu ilmuwan pertama yang menemukan pengembangan teknologi terbarukan itu eh, adalah Al-Jazari yang dikenal sebagai Bapak Robotika sekarang. Sekarang mungkin anak-anak TIF kenal kan dengan Bapak Robotika tadi Mas Raflin, anak-anak Tekdus, ini Tekdus ya. Ya, kenal Kak. Pasti kenal kan dengan Bapak Robotika sekarang adalah Bapak Al-Jazari. Nah, beberapa ilmuwan muslim lainnya itu yang berkontribusi dalam pengembangan teknologi terbarukan itu ada Al-Khawarizmi, itu dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan merupakan salah satu ilmuwan muslim pertama yang mengembangkan konsep algoritma dan matematika mungkin yang Mas Raflin sendiri pelajari saat ini seperti itu. Terus ada lagi seorang ilmuwan muslim yang melakukan eksperimen penerbangan manusia dan menciptakan pesawat luncur atau yang sekarang kita kenal dengan roket. Tapi mungkin zaman dahulu belum berhasil diterbangkan sampai luar angkasa. Seperti itu. Terus ada lagi Jabir bin Hayyan, itu dikenal sebagai Bapak Kimia, merupakan salah satu ilmuwan muslim pertama yang mengembangkan metode eksperimental dalam kimia. Jadi dari dahulu itu manusia itu tidak kekurangan dengan orang-orang yang atau ilmuwan yang menemukan dan mengembangkan teknologi terbarukan. Jadi pasti ada saja, tetapi semakin
kesini itu semakin modern. Mungkin zaman dahulu itu masih zaman-zaman apa namanya tidak ada peralatan yang mencukupi atau mendorong alat supaya berhasil. Tetapi kalau ilmuwan Islam yang pertama kali mengembangkan teknologi itu ada, Mas, yang tadi saya bicarakan. Betul? Tadi Betul saya sekali, Mas. ya, terima kasih sudah terjawab ya. Selanjutnya kayak ABC ya, ini takut banget. Dari anak Tidus, ayo. Mas Hendrik katanya mau tanya. Boleh. Izin bertanya, Mas. Boleh, siapa? Mas Fatur Rahman. Ya, bentar tadi Ya, kan di bagian Bampat. slide yang oke ya, Mas. Bagian slide itu bagaimana cara ilmuwan dalam bertanggung jawab dalam mengatasi isu lingkungan. Itu ada 3 bidang. Nah, di bidang kedua itu komunikasi itu bisa dijelaskan lagi gitu, Mas. Belum begitu. yang bagaimana cara ilmuwan dalam bertanggung jawab dalam mengatasi isu lingkungan, betul? Di bidang yang kedua, Nah, bagian komunikasi. iya betul. Yang kan di sini bagaimana cara ilmuwan dalam bertanggung jawab dalam mengatasi isu lingkungan. Ilmuwan itu kan bertanggung jawab secara utama dalam 3 bidang. Yang pertama adalah penelitian, komunikasi, etika dan aksi, betul? Betul. Nah, saya jelaskan dari yang pertama sekalian, Mas. Jadi di penelitian ini, Oke. caranya ilmuwan dalam bertanggung jawab itu yang tadi saya sudah katakan dengan menjawab pertanyaannya Mas Kuryadi apabila tadi mendengarkan. Terus kalau penelitian itu kita ada beberapa etika ilmiah juga. Terus selanjutnya ada komunikasi. Nah, sekarang ini ilmuwan modern yang kita ketahui saat ini dan Mas semua saat ini ketahui, komunikasi itu sangat penting. Nah, jadi komunikasi yang maksud di sini itu kita kan sekarang mungkin ada beberapa apa namanya ya, media sosial ataupun blog-blog ataupun apa namanya web gitu ya yang bisa kita akses dan bisa kita ketahui. Jadi komunikasi ilmuwan itu supaya tanggung jawab terkait eh, kerjanya itu supaya di up gitu, Mas. Nah, jadi komunikasi itu kita kan sebagai narasumber nih, Mas, narasumber apa namanya yang baca. Nah, kita juga harus tahu dari mana, terus siapa yang meneliti. Jadi ilmuwan itu bertanggung jawab supaya halayak luar atau halayak umum itu tahu. Jadi seperti itu, Mas. Nah, mungkin yang sekarang kita ketahui itu misalkan kemarin nih ilmuwan dalam mendalami kasus COVID-19. Nah, di situ kan kita di search saja ilmuwan apa sih COVID-19, terus bagaimana sih cara mengatasi COVID-19 misalkan, terus eh, ada apa aja sih di dalam COVID-19. Kita bisa cari di web atau di apapun media sosial yang Mas punya. Nah, di situ komunikasi yang dimaksud itu di situ, Mas. Jadi ilmuwan itu tanggung jawab loh dari kerjanya itu bisa memaparkan ke halayak umum. Nah, kita kan halayak umum nih. Nah, yang meneliti itu kan orang-orang super jenius yang mendalami faknya sendiri. Yang saya tadi contohkan misalkan tadi itu adalah COVID-19 iya betul, COVID-19 yang baru terjadi. Jadi kayak gitu, Mas. Oke. Mungkin kurang jelas. Terima kasih sudah menjawab. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Mas. Saya mau tanya. Mama Hendrik, Oke, tanya Mama Hendrik. Saya mau tanya, Mas. iya gimana Mas Hendrik? Iya. Anggas?
bagaimana sih ya Islam memandang oligopoli energi baru yang berpotensi untuk mengeksploitasi negara-negara miskin yang kaya akan mineral kritis, padahal kan Bentar-bentar, ini bagaimana bertentangan dengan suaranya putus-putus, Mas. ukhuwah Islam Bagaimana Islam apa tadi? dan tawasul. Suaranya putus-putus ya, Mas. Diulangi coba pelan-pelan. Bagaimana Islam apa? Eh, Kan Islam memandang oligopoli energi baru ini berpotensi untuk mengeksploitasi negara-negara miskin yang kaya akan mineral kritis kan. Nah, padahal ini kan bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan tawazun. Kayak busuk tangannya. Bertentangan dengan apa tadi, Mas? Kurang jelas saya. Gimana Mas? Gimana Mas? Tadi bertentangan dengan Karena aku senang. Bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah dan tawasul. Si. Oke, jadi intinya itu tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi, Angkres ya. Itu kan Iya, Mas Angga. bagaimana pendapat Islam itu terkait energi baru terbarukan itu mengeksploitasi negara miskin, sedangkan bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah dan tawasun, seperti itu. Iya, Mas, betul. Oke, jadi saya jawab dulu pengetahuan saya, mungkin nanti bisa dijawab lagi oleh Pak Adiam, ditambahkan oleh Pak Adi, karena ini mungkin pertanyaan dari AI. Jadi juga saya agak pusing juga karena terstruktur seperti itu ya. Jadi bagaimana pendapat Islam terkait energi baru terbarukan mengeksploitasi negara miskin sedangkan bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah dan tawasun. Oke. Dalam pandangan Islam sendiri itu eksploitasi sumber daya alam negara miskin oleh negara-negara kaya atau energi baru itu terbarukan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Betul ya, Mas? Nah, Islam itu menekankan pentingnya keadilan, Mas. Jadi menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya. Terus ada prinsip-prinsip Islam yang terkait dari hal tersebut. Itu ada keadilan, itu menekankan keadilan. Terus ada juga dengan tawasun yang kita ketahui sendiri itu adalah saling tolong menolong. Betul nggak, Mas? Nah, terus ada maslahah atau kebaikan. Islam itu menekankan pentingnya mempertimbangkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia dalam mengembalikan keputusan. Nah, terus selanjutnya itu pandangan Islam tentang eksploitasi sumber daya alam sendiri. Nah, itu ada larangan eksploitasi sendiri, Mas. Jadi Islam itu melarang eksploitasi sumber daya alam yang dapat merugikan manusia dan lingkungan, Mas. Jadi eksploitasi yang bisa digunakan itu hanya yang mungkin bisa digunakan bersama dan tidak merugikan manusia. Terus ada lagi pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Nah, di sini yang tadi sudah saya katakan ya, Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan itu untuk untuk kebaikan umat manusia. Selanjutnya, itu ada keadilan dalam pembagian sumber daya, Mas. Nah, jadi Islam itu menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian sumber daya alam sehingga semua orang dapat menikmati hasilnya. Nah, dalam konteks energi baru terbarukan itu, dalam Islam menekankan penting banget itu penggunaan energi yang berkelanjutan, supaya Islam menekankan pentingnya penggunaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terus juga
pembagian manfaat yang adil yang seperti saya tadi sudah bacakan dan saya omongkan di sini karena pertanyaannya agak sulit juga. Jadi seperti itu. Oke. Betul, Pak. Betul, betul. Tawasul, Pak Amun. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana pendapat Islam terkait energi baru terbarukan, masalah negara miskin, sedangkan bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah dan tawazun ya. Tawazun berarti prinsip keseimbangan. Nah, ya jadi dari Islam itu sangat menekankan supaya kita lebih adil lah, Mas. Jadi Islam itu menekankan pentingnya keadilan untuk segala aspek kehidupan, termasuk daya pengelolaan sumber daya alam. Jadi kayak gitu, Mas. Tadi gimana? Udah jelas apa belum, Mas? Apa masih ada yang kurang? Jelas, jelas. Oke, Pak. Mungkin sudah 6 penanya ini, Pak. Bilang closing. Iya, jadi mungkin dari kami kelompok 9 sudah membabat habis 6 pertanyaan. Emang Mohon maaf, hutan Pak. di Babat. Betul. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, nanti mungkin bisa japri. Terus mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan di hati teman-teman juga. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila lebih, tidak usah dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplausnya dong ya. Wah, ini salah satu presentasi yang luar biasa ya. Diskusinya juga ya sampai 1 jam ya, luar biasa. Ini yang diharapkan sebenarnya ya, yang aktif adalah mahasiswa. Ya, kita dosen lebih ke membimbing ya dan mengarahkan. Pertama saya ingin merespon terkait tadi ya penggunaan AI, ya, ChatGPT atau Gemini itu ya. Itu bagus ya untuk teman kita berdiskusi. Dan saya beberapa kali nyoba, ya, jawabannya rasional ya, logis. Dan tinggal apa ditanyakan, ini sumber jawabannya dari buku apa atau dari jurnal apa ya, sehingga bisa lebih dipertanggungjawabkan jawabannya. Betul. Iya betul kan, sangat membantu ya. Apalagi nanti untuk skripsi, wah, tolong saya buatkan apa latar belakang masalah, kemudian apa metode penelitian untuk skripsi berjudul ini. Nggak apa-apa di awal dari situ, kemudian kita telusur dokumennya. Kemudian tadi terkait ya boleh tidak ya terkait apa penggunaan sumber daya alam. Ya kalau tadi sudah dari perspektif hukum, ya ada perspektif teknik industri tadi juga sudah disampaikan. Kalau dari perspektif agama, etika, moral, itu. Kalau agama, ya, ada prinsipnya merusak lingkungan itu ya haram ya, hukumnya haram. Kemudian kalau mau turun sedikit ya makruh itu ya. Makruh ini dalam posisi ketika yaitu merusak lingkungan, tapi dilihat maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya, kebaikannya lebih besar daripada kerusakannya, atau bagaimana ya. Itu pada tingkatan makro ya, tingkatan makro ya sebaiknya tetap jangan dilakukan ya, sekalipun itu ada maslahatnya, ada kebaikannya, tapi ada mafsadatnya juga, ada kerusakan yang akan timbul. Tadi misalnya disampaikan ada sumber daya alam yang tidak mungkin diperbarui. Dan tadi menyinggung terkait Bitcoin sebagai apa alat apa mata uang virtual itu ya, kripto ya, salah satunya Bitcoin sebagai pengganti emas. Saya kira itu terobosan luar biasa ya. Ya bagaimana agar
eh, penambangan emas juga ketika nanti sudah tergantikan oleh kripto ya mata uang virtual itu solusi yang bagus ya. Ya walaupun saat ini masih difatwakan haram ya kita trading kripto, trading apa Bitcoin misalnya itu masih dalam fatwa haram ya meskipun sifatnya dinamis. Saya pernah nyoba itu ya. Ingin beli kok pergerakannya luar biasa itu ya. Beda dengan saham ya. Kalau kita trading saham, kita tahu latar belakang perusahaannya, tahu manajemennya siapa, pengelolaannya seperti apa, track recordnya seperti apa, kan bisa kita baca ya saham itu. Betul, Tapi Pak. kalau Sekarang Mas juga bisa dibeli di Dana sama Shopee Pay, Pak. Sama di aplikasi Shopee juga ada, Pak. Jadi kita nggak harus beli emas langsung batangan. Jadi kita beli emasnya itu di Dana kayak gitu, Pak. iya saya tahu nggak harus dicetak kan. Ya, tapi ketika harus dicetak kan berarti harus diproduksi dong. Betul, Beda Pak. dengan iya, beda dengan Bitcoin tadi. Bitcoin kan ya virtual, tidak perlu diproduksi kan? Apa harus diproduksi juga? Tidak, Pak. Enggak kan? Kita kan nggak perlu minta fisiknya. Apalagi Fisiknya udah langsung kalau dijual, Pak. kenapa? Fisiknya Fisiknya sudah gimana? fisiknya sudah langsung berbentuk uang, Pak, kalau dijadikan fisik. Oh, ada fisiknya berarti ya? Ya bisa langsung dicairkan rupiah, Pak. Dolar terus ke rupiah. Oh iya, dalam arti bukan fisik seperti emas kan? Bukan, Tapi Pak. iya, Dana juga iya. tapi harganya sama kayak gitu. Iya, artinya kan tidak bersinggungan dengan merusak lingkungan itu kan. Itu bagusnya di situ. Betul, Pak. Ini kan fatwanya fatwa dinamis ya, artinya fatwa itu bisa berubah. Kalau saya sendiri meyakini masih boleh sebenarnya trading, tapi jangan dijadikan pegangan ya. Ini fatwa pribadi atau opini bukan fatwa ya, opini pribadi. Eh, Ya itu masuk muamalah duniawi ya. Oke? Izin bertanya. Oh ya boleh. Ya kita diskusi aja ya, nggak usah. Materi udah saya share kok di Edu. Silakan. Ya, yang tadi Bapak bicarakan soal kalau merusak alam itu juga haram, hukumnya haram Iya. kan haram kan kalau merusak alam. Iya. Berarti kita sebagai pengguna itu ya bisa dibilang juga wah itu barang haram gitu. Tapi kan di sisi lain emang kita membutuhkan ada kemanfaatannya. Nah, Iya. tapi balik lagi ini tadi kalau misal nanti dari sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui itu balik ke entah itu Bitcoin, kripto, itu kan balik lagi Pak, itu haram juga. Berarti semua yang nantinya haram itu emang harus dihalalkan. Selagi kita Enggak. membutuhkan, lagi kita Iya, untuk gimana? legal semua ya, Pak. Iya. Itu kan ada ya dalam Islam namanya makosid syariah ya. Ada hifdzuddin. Agama juga harus kita jaga, kita tingkatkan. Ada hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ada hifdzul mal ya. Kalau misalnya seperti yang dikatakan pemerintah bahwa apa deforestasi yang dilakukan itu karena untuk menanam sawit. Itu artinya kan untuk kepentingan ekonomi. Tapi dengan eh, merusak alam ya. Merusak alam ini nanti ada definisinya sendiri. Berapa persen yang dianggap merusak alam? Misalnya, oh hutan kita yang dikatakan paru-paru dunia tinggal 18%, ya itu jelas ya. Tinggal saya nggak paham berapa persen yang dikatakan tidak merusak eh, lingkungan seperti itu kan. Ya ini nanti dikembalikan kepada makosid syariah. Ya, karena misalnya dalam Muhammadiyah sendiri terjadi perdebatan yang luar biasa ya terkait mengambil pertambangan atau tidak. Pertama, pimpinan pusat itu mengambil dengan dalih pertama bahwa ini maslahatnya bisa lebih banyak daripada mafsadatnya. Hukum yang semula haram, ya pada kondisi tertentu bisa menjadi makruh, ya bisa menjadi halal. Nah, itu namanya hifdzun nafs. Ya, ya misalnya yang mudahnya ya daging babi. Hukum asalnya kan haram ya. Dalam kondisi tertentu tidak ada makanan sama sekali,
ya bisa menjadi halal. Atau bahkan dalam pengobatan. Kan masih banyak pengobatan-pengobatan yang sesungguhnya itu mengandung unsur-unsur yang haram, itu dibolehkan pada titik tertentu, ada ilatnya ya. Jadi tidak semua yang haram bisa jadi halal, itu tidak. Melihat kondisi tertentu, melihat makosid syariahnya. Kalau itu untuk sampai pada tahap hifdzun nafs, menyelamatkan jiwa, ya jadi halal. Nggak ada obat lain selain ini untuk apa menjaga keselamatannya, meningkatkan kesehatannya, yaitu berubah sesuai maqasid syariat tadi ya. Jadi nggak semua otomatis sih. Sama sebenarnya seperti ya ruksoh dalam berpuasa, dalam sholat, ketika safar, ketika sakit, itu kan ada ruksoh, ada keringanan. Oh, bahkan pada titik tertentu seperti puasa boleh tidak dijalankan bagi mereka yang sakit terus-menerus, tidak mungkin sembuh, bekerja keras yang terus-menerus, tidak ada waktu lain memang. Nah, jadi prinsip kita, ya, kalau saya share sedikit ya coba ya, maksud syariah ini, biar lebih, ini kok saya juga malah nggak muncul ini, sebentar. Oh ini, Siap. iya yang maksud syariah. Ini maksud syariah ya. Strategi penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai prinsip keberlanjutan dalam Islam. Tadi hifdzuddin ya, kalau hifdzuddin menjaga agama, ya bagaimana agar kita terjauh dari hal-hal yang haram. Ya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, keselamatan. Hifdzul akal, ya menjaga akal. Ini mungkin yang bawah ya, yang dipakai pemerintah. Hifdzul mal, ya, adanya deforestasi di Sumatera dan Aceh itu atau Aceh itu kepentingan ekonomi hifdzul mal ya, menjaga kepentingan ekonomi negara. Tapi pertanyaannya apa nggak ada cara lain ya, bisnis lain atau gitu ya, atau investasi lain selain sawit yang bisa meningkatkan ekonomi negara ya. Oh, negara lain aja iri sama Indonesia sampai membuat hutan buatan. Kita yang punya hutan kok malah menggunduli. Sebenarnya tinggal di situ lihat seberapa mafsadat, seberapa maslahat. Kalau pendapat saya pribadi banyak ya, banyak cara ya untuk hifdzul mal ini menjaga ekonomi. Tidak harus dengan sawit. Nah, ini kan benar tadi dikatakan Mas ya, persentase itu lebih kepada kerakusan itu ya. Kerakusan Iya, manusia betul. tidak. Iya, dan ada modusnya itu ya. Banyak ya, motivator banyak, peluang ekonomi, peluang bisnis ya, tidak harus dengan sawit ya. Kalau kemudian dengan sawit ya memang menguntungkan tapi membahayakan ya, bahkan juga merugikan juga kan. Coba untuk rehabilitasi hutan, penanganan bencana di Sumatera, berapa triliun nanti yang akan dihabiskan. Belum nyawa, ya nyawa sudah nggak bisa dihitung harganya, nggak akan tergantikan. Pada titik ini saya tidak sepakat dengan dalih sawit ya, sawit sebagai untuk menunjang hifdzul mal ya, ekonomi ekonomi negara itu. Terserah kalian ya, harus rasional ya bersuara di. Saya dukung kalian harus bersuara ya, jaga kelestarian alam lingkungan. Warganya Hidup hukum. iya, yang pelakunya harus diadili dong ya. Siapapun yang terlibat dalam deforestation ya harus diadili. Oh, tidak cukup didoakan, yang musibah diberi bantuan. Oh, ya nanti kayak gitu lagi, kejadian lagi. Kalau ya moga-moga macan Asia ini berani ya, berani mengadili siapapun yang terlibat apa deforestation. Atau jangan-jangan macan Asia sendiri juga terlibat ya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, saya kira itu ya. Any question, guys? Ini oke, saya share coba petanya ya.
Islam dan kelestarian alam. Ya, tadi Istihad Muhammadiyah ya selalu menggunakan 3 pendekatan. Misalnya dalam menerima konsensi tambang. Walaupun di internal itu menurut saya sama kuatnya ya, sama relatif sama kuat pendapatnya. Pro dan kontranya itu sama kuat. Akhirnya diterima dengan ya pertimbangan ini, Bayani, Burhani, dan Irfani ini. Ya, walaupun sampai sekarang misalnya Prof. Amin Rais ya, Prof. Din Samsudin itu masih menyuarakan ya apa agar dibatalkan itu konsensi tambangnya. Ya, mudah-mudahan ada apa hal hal baru ya dengan kejadian ini. Oke, saya kira itu ya untuk PPT bisa di di-download di Edu. Terima kasih atas kehadirannya ya, luar biasa kelas ini ya. Orangnya smart-smart. Tuh. Semoga ada ibroh pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik ya, dari pelajaran ini maupun dari pelajaran alam di Sumatera. Haya naftati hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong ya. Ya, saya izin end meeting.